Jangan pernah jalan sendirian di jalan yang sepi atau di pinggiran suatu kota ada sebuah jalan yang terkenal karena keangkerannya, terutama pada malam hari. Masyarakat setempat percaya kalau jalan itu ada penunggunya. Sosok berwujud mengerikan. Sosok itu tinggi, berbadan coklat atau hitam. Ada yang bilang tingginya setiang listrik, sejagat. Nah, konon biasanya sosok itu menampakkan diri pada tengah malam ketika jalanan udah sepi-sepinya. Tapi ada juga yang bilang kalau makhluk itu bisa berubah wujud, menyerupai pohon. Nah, dalam wujud ini kulitnya berubah menjadi coklat dan kasar, kayak kulit kayu pohon tua. Kemampuan ini membuat makhluk itu hampir nggak terlihat, bisa berkamuflase di antara pepohonan di sekitar jalan. Jadi kalau ada orang yang lewat, makhluk itu nggak bakalan kelihatan. Sekalinya ada yang lewat, lalu ditangkap. Dikisahkan ada seorang remaja yang namanya Ruben. Dia adalah orang yang skeptis, nggak percaya dengan hal-hal mistis, supranatural, atau hal-hal goib. Menurutnya, cerita tentang makhluk itu cuma karangan doang. Cerita lama gitu katanya, yang nggak perlu dipercayai. Nah, suatu malam si Ruben berniat untuk uji nyali di jalan angker itu. Dia mau membuktikan kalau cerita itu nggak bener. Dia nggak ngerasa takut sama sekali. Tapi ketika dia jalan, tahu-tahu dia dengar ada suara seperti kayu yang kena angin. Kayak kayu-kayu, ranting-ranting pohon yang bergesekan. Padahal malam itu nggak ada angin. Seketika Ruben jadi merinding. Si Ruben mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Kayak ada apa gitu di balik pepohonan di dekat ujung jalan. Karena penasaran, dia pun menghampirinya. Baru jalan beberapa langkah, dia langsung kaget. Karena dari kejauhan dia melihat ada sosok makhluk yang keluar dari balik pepohonan. Makhluk itu menjulang tinggi. Badan makhluk itu mirip banget sama batang pohon. Dan abis itu pun makhluk itu mengeluarkan suara yang terdengar mengerikan. Ruben mencoba untuk lari. Dengan cepat, tangan makhluk itu meraih si Ruben. Lalu ditangkap. Entahlah apa yang terjadi setelahnya. Tapi yang jelas keesokan harinya warga setempat menemukan si Ruben di jalan itu dengan kondisi yang mengenaskan. Dan yang pasti tinggal nama. And the chest dah olong. Seram sekali. Ceritanya selesai sampai di situ doang. Tapi tenang, ini cuma sekedar creepypasta yang dibuat untuk hiburan semata.